Kericuhan hingga adu jotos terjadi di salah satu tempat hiburan malam di Jalan Todopuli Raya Timur, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dini hari tadi. Aksi saling pukul pun tak terhindarkan antara dua kelompok pemuda. Kericuhan berawal di lantai 2 sebuah tempat hiburan malam. Keributan terus berlanjut hingga ke area parkir. Warga setempat berusaha melerai, namun kedua kelompok kembali bentrok. Belum diketahui pasti penyebab bentrokan kedua kelompok pengunjung ini, namun kedua kelompok dipastikan dalam pengaruh minuman keras. Oh, bawa alkohol di? Iya. Memang sudah sering ada terjadi keributan ini di sini? Baru pertama kalinya. Di sempat tadi ada yang pakai senjata tajam atau baku pukul-pukul saja? Baku hantam. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Kelehan pun baru mereda setelah dipisahkan warga dan salah satu kelompok meninggalkan lokasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni melaporkan. Gus Samsudin, pemilik padepokan Nur Zat Sejati, bermediasi dengan warga yang menuntut padepokannya ditutup. Warga menuding Gus Samsudin melakukan penipuan berkedok pengobatan spiritual. Gus Samsudin, pemilik padepokan Nur Zat Sejati, bermediasi dengan warga desa yang ditengahi oleh kepolisian. Mediasi ini juga dihadiri Dinas Kesehatan dan tokoh-tokoh agama. Mediasi digelar untuk menentukan nasib padepokan, apakah akan ditutup sementara atau permanen. Kita melibatkan dari TNI, Polri, beserta pemerintah kabupaten, dinas terkait, dan kami juga mengundang dari perwakilan Gus Samsudin, perwakilan dari warga sekitar, perwakilan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pada hari Senin, aksi unjuk rasa puluhan warga menuntut penutupan padepokan Nur Zat Sejati milik Gus Samsudin di Desa Rejowinangun, Blitar, Jawa Timur berujung ricuh. Kericuhan diduga akibat provokasi dari pengikut Samsudin yang berada di dalam padepokan. Massa yang tidak terima memaksa masuk hingga terlibat saling dorong dengan polisi. Warga menuntut padepokan ini ditutup karena dinilai melakukan penipuan berdalih pengobatan. Ya memang untuk padepokan ini ditutup karena pengobatannya ya penipuan. Ini ada yang terbukti kesaksiannya. Ini ditutup selamanya atau gimana, Tuan? Ya, harapannya ditutup selamanya. Sementara itu, Gus Samsudin menolak padepokan miliknya ditutup. Penolakan disampaikan usai melakukan mediasi dengan perwakilan warga hingga kepala desa di Polsek Lodoyo Barat. Proses mediasi berjalan alot. Gus Samsudin bersikeras tidak melanggar hukum dan telah mengantongi izin praktik. Saya mendirikan padepokan ada izinnya. Saya juga ada izin prakteknya, izin tempatnya. Dan saya pun tidak ada yang suruh menutup dari perizinannya. Lalu bagaimana ketika saya yang mendapatkan izin lalu tutup, dari mana dasarnya? Hasil kesepakatan bersama, padepokan milik Samsudin ditutup sementara hingga situasi kondusif. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Diduga sopir lupa mengunci kabin kemudi, sebuah truk tangki pengangkut bahan bakar milik PT Pertamina kecelakaan di turunan Jalan Dr. Wahidin, Semarang, Jawa Tengah. Akibatnya kernet truk tewas terjepit ruang kemudi. Kecelakaan ini terjadi di turunan Tanah Putih, Jalan Dr. Wahidin, Semarang, Selasa malam. Truk tangki Pertamina kosong tanpa muatan minyak yang disopiri Nurianto mengalami kecelakaan karena sopir lupa mengunci kabin truk saat melaju di jalan turunan usai memperbaiki mesin. Karena terlanjur berjalan, sopir kesulitan mengendalikan laju truk karena kabin truk tidak tegak ke depan. Selain itu, jalanan yang menurun membuat truk meluncur dengan kencang. Truk baru berhenti setelah menabrak sebuah bangunan. Evakuasi pun segera dilakukan tim gabungan Basarnas Semarang terhadap sopir dan kernet yang terjepit di kabin kemudi. Sopir dapat dievakuasi dalam keadaan luka patah tulang di bagian kaki, sementara kernet truk tangki tewas karena terjepit. Atas itu kepala atau kabinnya itu sudah dengkluk ke bawah. Jadi dimungkinkan itu cangkolannya yang ke bawah itu mungkin lepas. Jadi ketika kabin itu dengkluk, kemudian driver sudah tidak bisa kendali,
akhirnya menyeberang ke lajur kanan, kemudian masuk ke pekarangan tersebut dan terjerembab, akhirnya mengakibatkan laka. Sempat tadi nyerempet satu kendaraan. Informasi Hari ini Barreskrim Polri periksa kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua. Usai diperiksa, Kamarudin menyatakan sempat bertanya ke penyidik terkait ponsel milik Brigadir Yosua. Kamarudin Simanjuntak menyebut bahwa tim penyidik tertutup sehingga tidak tahu proses penanganan kasus sudah sejauh mana. Kamarudin juga sempat menanyakan keberadaan ponsel Brigadir Yosua yang hilang. Lebih lanjut, Kamarudin juga bertanya ke penyidik apakah harus kirim surat terlebih dahulu guna mengetahui keberadaan ponsel ini. Kamarudin juga mengkonfirmasi kepada penyidik perihal keberadaan yang dikenakan Brigadir Yosua sebelum kejadian. Lipatan kaki kiri, kemudian di bawah kita juga bertanya tentang apakah handphone daripada almarhum Brigadir Polisi Nopriansa Joshua Huta Barat sudah ketemu atau belum. Mereka semua tidak ada yang berani menjawab. Lalu saya tanya, apakah saya harus berkirim surat untuk menanyakan itu? Sudah dikuasai penyidik atau belum handphonenya? Yaitu 3 handphone dengan 4 nomor. Karena saya menggunakan metode aplikasi, ternyata isi handphone itu semua sudah dihapus, saya bilang. Mereka tidak berani menjawab, lalu mereka bilang biar sebaiknya saya bersurat ke Kabarreskrim atau kepada Dirtipidum. Lalu saya tanya lagi, ini kan penyidikan sudah berapa lama? Apakah bajunya almarhum, mulai bajunya, dalamannya, celananya, kaos kakinya, sepatunya sudah dikuasai penyidik atau belum? Mereka juga tidak bisa menjawab. Maka di dalam BAP tadi itu juga saya tuangkan, saya pertanyakan juga bahwa HP-nya hilang 3, kemudian pakaian terakhir yang dipakai, yang diduga baju PDH, pakaian dinas harian. Barada Richard Eliezer alias Barada E mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Barada E datang untuk melengkapi syarat permohonan perlindungan dalam kasus Brigadir Yosua. Barada Richard Eliezer alias Barada E hari ini kembali mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Jakarta. Ia datang didampingi kuasa hukumnya. Kedatangan Barada E untuk melakukan asesmen penilaian psikologis yang kedua untuk permohonan perlindungan sebagai saksi dalam kasus kematian Brigadir J. Permohonan perlindungan Barada E ke LPSK sebagai langkah pencegahan jika terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Tadi dari jam 10 ya, dari jam 10 ini baru selesai. Ya kalau sekarang sih tinggal menunggu yang dari laporan dari profesional tenaga ahli itu. Ya mungkin nanti dalam waktu 2-3 minggu kita bisa melihat hasilnya seperti apa. Diketahui Barada E merupakan terduga pelaku baku tembak dengan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta. Kuasa hukum menyebut baku tembak yang dilakukan Barada E merupakan bentuk perlindungan terhadap istri Kadif Propam nonaktif Irjen Sambo yang diduga dilecehkan oleh Brigadir Yosua. Dari Jakarta, tim liputan Anyus melaporkan. Beralih ke informasi di mana ribuan calon pencari kerja rela antri panjang untuk masuk ke area bursa lowongan kerja yang digelar pemerintah Provinsi DKI Jakarta di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat. Sebanyak 40 perusahaan ikut dalam acara job fair yang berlangsung hingga esok hari. Antrean panjang ribuan para calon pencari kerja di acara bursa lowongan kerja mengular di lantai 1 pusat perbelanjaan di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Tercatat ada 10.000 pencari kerja yang sudah mendaftar melalui link bio di akun Instagram @festival nyari kerja. Sejumlah pelamar yang ditemui mengaku sempat menunggu sekitar 30 hingga 60 menit untuk masuk ke area job fair. Ada yang memang baru pertama kali melamar kerja, ada pula yang mencoba mencari pekerjaan sesuai keahliannya di perusahaan yang memiliki prospek bagus. Saya ngantri tadi udah lebih dari 20 menit sih mas. Iya. Tujuannya sini ngapain mas? Mau melamar sih mas, mau melamar ya. Tahu dari mana mas ada info ini? Tahu dari Instagram. Panjang nggak tadi ngantrinya? Lumayan ngantri juga, panas juga sih. Tadi sih dibagi seperti 3 bagian. Untuk pertama, kedua, baru ketiga itu bisa masuk ke pintu masuk utamanya.
Jadi sekitar 45 menit sampai 60 menit. Dari data Sudin Naker Trans Jakarta Barat, ada sekitar 40 perusahaan yang ikut dalam job fair kali ini dengan belasan ribu lowongan kerja. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, mengembangkan perusahaan ke arah teknologi digital jadi tanggung jawab yang diemban Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk, Mas Hudi Hamka. Terpilih dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tahun 2022, Mas Hudi Hamka miliki tanggung jawab besar memajukan perusahaan di bawah naungan MNC Group. PT MNC Capital Indonesia Tbk berkomitmen terus memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Direktur Utama PT MNC Capital Indonesia Tbk Mas Hudi Hamka menilai, Indonesia perlu meningkatkan kualitasnya dalam dunia teknologi, serta harus menjadi pemain inti dari dunia teknologi, terutama di bidang jasa keuangan. MNC Capital yang kita lakukan selama beberapa tahun terakhir adalah memperkuat lini dari masing-masing usaha. Tentunya memperkuat bisnisnya dan juga membangun kemampuan digital di masing-masing anak perusahaan. Setelah itu kita mengembangkan digitalisasi secara lebih intensif lagi. PT MNC Capital Indonesia Tbk melalui Motion Teknologi fokus mengembangkan berbagai aplikasi sistem jasa keuangan digital di bawah naungan MNC Group yang terintegrasi dan ditunjang dengan sistem keamanan data untuk memudahkan nasabah dalam mengakses layanan digital. Tim Liputan iNews melaporkan. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan kembali mundur waktu penyelesaian dan juga pembengkakan anggaran. Proyek strategi nasional itu membengkak 1,176 miliar dolar Amerika Serikat atau 16,8 triliun rupiah. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dipastikan kembali mundur. Ini disebabkan membengkaknya anggaran. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP mengidentifikasi pembengkakan hingga 1,176 miliar dolar atau 16,8 triliun rupiah. Sementara Direktur PT KAI Didik Hartantio meminta nilai pembengkakan maksimal 1,9 miliar dolar Amerika atau 28,2 triliun rupiah. Ya itu kita ajukan yang maksimum 1,9 itu ya. 1,9 itu. Oh, sovereign segitu. Sementara DPP Partai Perindo menilai ada beberapa hal yang tidak dihitung oleh pelaksana proyek kereta cepat, seperti kesalahan struktur dan pembebasan lahan, sehingga waktu pengerjaan jadi mundur dan anggaran pun membengkak. Karenanya perlu ada audit. Diaudit dulu, kalau memang visible alasannya, ya maka harus dipertimbangkan betul dengan matang, ya, karena ini menggunakan uang rakyat. Itu angka besar. Kalau itu diambil dari APBN. Duit itu kalau dipakai untuk menelangi anak putus sekolah, ya selesai semuanya. Menelangi rumah korban bencana di Sulawesi Tengah yang masih mangkar ada 5.000. Sebelumnya, Cina meminta Indonesia menanggung pembengkakan biaya kereta cepat melalui APBN. Namun pemerintah tidak akan langsung menyetujui dan masih akan membahasnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Paus seberat 32 ton nyaris terdampar di perairan Selat Bali. Informasi selengkapnya kami hadirkan di iNews Malam sesaat lagi.